kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk saudara. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan berkati kami, layakan serta kuduskan kami sehingga kami mampu untuk mengerti setiap apa kata firman-Mu di saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-6 dengan perikop pokok anggur yang benar. Beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Saudara-saudari Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di saat ini hanya satu ayat saja, tetapi ayat ini memberikan teguran yang sangat keras bagi kita sebagai pengikut Kristus. Yohanes pasal 15 ini berbicara mengenai pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan kita sebagai manusia yang diumpamakan sebagai ranting-rantingnya. Pada pembacaan ini, Yesus memberikan teguran dan peringatan keras kepada kita sebagai ranting-ranting, yaitu kalau kita tidak hidup di dalam Yesus, kalau kita tidak melekat bersama dengan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, maka kita akan menjadi kering, kita akan menjadi ranting yang kering, lalu kita akan dicampakkan ke dalam api lalu akan dibakar. Nah, saudara-saudari Klavo Sukacita, ranting yang kering yang tidak berbuah itu melambangkan setiap kita yang mengaku Kristen, setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tidak hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ranting-ranting kering yang terputus dari pokok anggur itu mengibaratkan setiap kita yang hidup mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, yang hidup tidak bergantung kepada Yesus, yang hidup penuh dengan kekhawatiran, kepura-puraan, kesombongan, keserakahan, kebencian, iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Dan Yesus mengatakan bahwa kita akan dikumpulkan dan kemudian kita akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara-saudari, ini merupakan suatu peringatan keras bagi kita. Pada ayat ini, Yesus menunjukkan sifatnya yang adil. Akan ada konsekuensi yang serius bagi setiap kita yang memilih hidup terpisah, hidup di luar Yesus. Dan kita akan mendapatkan hukuman yang kekal. Yesus akan memisahkan orang-orang yang tidak setia kepadanya, orang-orang yang tidak hidup bergantung kepadanya, dan mereka akan mendapatkan penghakiman dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, apa yang perlu kita lakukan sebagai pengikut Kristus agar kita tidak menjadi ranting-ranting yang kering? Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi ranting-ranting yang berbuah banyak di dalam Kristus? Pertama, hidup bergantung kepada Yesus Kristus yang adalah pokok anggur yang benar. Saudara-saudari, hidup bergantung kepada Yesus Kristus berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya kepadanya. Bergantung kepada Yesus Kristus berarti kita melibatkan Dia di dalam segala aspek kehidupan kita, baik keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam hal kecil sekalipun seperti misalnya dalam pengambilan keputusan. Kita tidak mengandalkan kepintaran kita tidak mengandalkan kita punya kuat sendiri. Karena ketika kita mengandalkan diri kita yang terbatas ini, maka kita akan hidup dengan kekhawatiran. Tidak akan ada ketenangan di dalam diri kita. Kita akan stres. Karena apa? Karena kita tidak bergantung pada Yesus Kristus. Apa yang kita harapkan dari kemampuan kita yang terbatas ini, saudara-saudari? Dia itu Yesus Kristus, pokok anggur yang benar. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di luar Dia. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Dan Dia sendiri yang mengatakan hal itu. Yang kedua, memberikan hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Saudara-saudari Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan adalah satu hal yang tidak terlepas dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus, dari hidup orang-orang yang mau hidup di dalam Yesus Kristus. Ketika kita memilih untuk tinggal dan hidup bersama Yesus Kristus, maka kita harus mengisi hidup kita dengan firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah kebenaran.
kebenaran yang mengoreksi hidup kita, kebenaran yang mengubah hidup kita. Sehingga apabila kita mau hidup melekat di dalam Yesus, hidup bersama dengan Yesus, maka kita harus bersedia memberikan diri kita untuk diisi, dikoreksi, dan diubah lewat firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak mau pergi beribadah karena merasa kesalahan mereka dijudge, dihakimi lewat firman Tuhan. Di saat ini saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, biarkan firman Tuhan itu menegur dan mengubah kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan itu membawa kita untuk lebih mengenal Yesus, untuk membawa kita terus hidup bersama dengan Yesus. Yang ketiga adalah taat dalam menuruti segala yang diperintahkannya. Saudara-saudari Kelapa Sukacita, apabila kita sudah hidup bergantung pada Yesus, memberikan diri kita untuk diisi oleh firman-Nya, maka yang terakhir adalah taat dalam menuruti segala yang diperintahkannya bagi kita. Harus ada bukti nyata yang terlihat dari kehidupan orang Kristen yang hidup di dalam Kristus, dan pembuktian itu terlihat dari ketaatan kita lewat tindakan kita hari lepas hari. Sehingga kita dituntut apabila kita mau menjadi ranting-ranting yang berbuah banyak di dalam Kristus, apabila kita tidak mau menjadi ranting-ranting yang kering, berarti kita harus tunjukkan itu di dalam tindakan kita hari lepas hari. Kita harus hidup di dalam kasih, kita harus hidup belajar mengampuni, kita harus melayani dan menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Sehingga kasih Tuhan itu nyata terlihat dari ketaatan kita, nyata terlihat dari tindakan kita hari lepas hari. Dan itu berarti kita sudah menjadi ranting-ranting yang berbuah banyak di dalam Kristus. Nah, sekarang kita lihat kembali ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi ranting yang berbuah banyak di dalam Kristus? Atau justru sebaliknya, kita masih stuck menjadi ranting-ranting kering yang nantinya akan dicampakkan dan dibakar? Jangan sampai kita menjadi ranting-ranting yang kering. Kita ini berharga baginya. Dia ingin kita menjadi ranting-ranting yang berbuah banyak di dalam Kristus. Dia ingin kita tetap hidup, melekat, dan hidup bersama dengan Dia. Karena Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan yang menyediakan segala sesuatu cukup di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dan kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu di saat ini ya Tuhan. Firman-Mu di saat ini memberikan teguran yang keras bagi kami sebagai pengikut Tuhan, agar kami tidak menjadi ranting-ranting yang kering, melainkan kami menjadi ranting-ranting yang terus berbuah di dalam Kristus. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami agar kami mau hidup bergantung kepada Yesus, mengandalkan Yesus, dan melibatkan Yesus di dalam kehidupan kami. Mampukan kami agar kami mau memberi diri-diri kami untuk diisi, diubah oleh firman-Mu. Mampukanlah setiap kami agar kami tetap taat untuk melakukan setiap yang diperintahkan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, dengar dan sahuti doa kami. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.